Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas untuk saham GGEM, yaitu Gudang Garam, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, Gudang Garam mau bagi dividen. Pada saat Senin kemarin sudah diumumkan, teman-teman, yaitu 1.200 ya, kalau nggak salah. Oke, kita lihat dulu, teman-teman, untuk dividennya. Oke, 1.200, teman-teman. Ternyata dividen untuk Gudang Garam ini menurun sangat jauh, teman-teman. Menurunnya Rp1.000, teman-teman. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dia bagi dividen di atas 2000, teman-teman, yaitu 2600 semua ini. Nah, kecuali di tahun 2022 nyata dia bagi dividen 2250. Dan pada saat tahun ini, tahun 2023, dia bagi dividennya sangat kecil, yaitu 1200. Oke, kita lihat dulu, teman-teman, untuk laporan keuangannya. Oke, kita lihat di sini ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, di tahun 2022, dia sangat turunnya lumayan, teman-teman, untuk laba usahanya, teman-teman. Di kuartal kedua saja bisa minus deh, teman-teman, Gudang Garam ini. Ya mungkin karena bea cukai kemarin, teman-teman, masalahnya itu. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, dari tahun 2021 ya wajar dia bagi dividen 2250. Dan di tahun 2022 juga 20 ini dia bagi juga 2600. Tapi di tahun 2022 ini untuk bagi dividen yaitu sekitar 1200, teman-teman, dari laba usaha tahun 2022 untuk dibagikan pada tahun 2023 ini itu. Nah, ini pada saat kuartal pertama di tahun 2023 nyata dia naik drastis, teman-teman, untuk laba usahanya ini. Kemungkinan di tahun 2023 nanti untuk Gudang Garam ini akan bagi dividen lebih besar, teman-teman. Itu untuk di tahun 2024 nanti untuk laporan keuangan tahun 2023. Kalau kuartal keduanya lebih besar, teman-teman, itu. Nah, ini saja sudah dapat 1020. Nah, dibandingkan ini. Nah, kalau kuartal 2-nya lebih tinggi ya lumayan ini, teman-teman. Mungkin bisa bagus ini, teman-teman, kalau ada nanti turun dalam, teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk chartnya, teman-teman. Nah, pada saat sebelumnya ini, teman-teman, dia turunnya dalam banget ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dalam waktu 1 minggu ya, biar lebih jelas. Nah, kita lihat dia batunya sudah dalam banget, teman-teman, yaitu 16.700. Nah, kalau teman-teman sudah beli di sini lumayan, teman-teman. Sudah untung sekitar hampir 50%, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau sudah hampir di 30-an, pasti teman-teman sudah cuan 100% ini untuk Gudang Garam ini. Karena harganya sudah 27.625. Nah, dia naik terus dia, teman-teman. Nah, saya misalkan catnya, nah. Nyata dia mantul naik terus dia, teman-teman. Nah, ini mungkin ini sudah mau tahu dia mau bagi dividen, teman-teman. Biasanya kalau mau bagi dividen sebelumnya sudah naik, teman-teman, itu. Nah, pada saat ini pada ada pengumuman kemarin, teman-teman, pada saat membagi dividen kita 1 hari. Nah, ini dia di hari Senin kemarin. Ternyata sahamnya turun, teman-teman, sekitar 2,71%. Turun karena apa? Ya, dividen yang dibagikan itu sangat kecil, teman-teman, dibanding tahun lalu. Ya, kalau mau 2000 lagi ya mau nggak mau dia ngambil nama tuh aset perusahaannya, teman-teman. Itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada Gudang Garam ya, apakah teman-teman mau lanjut untuk hold atau take profit? Ya, kecuali teman-teman sudah ngambil di sini, teman-teman. Misalkan sudah ngambil di 24.000 atau sebelumnya tadi di 16.000 ya, silakan teman-teman untuk take profit. Kalau saya nggak mau take profit, mau hold saja untuk bagi dividen, apakah nanti akan ALB, teman-teman? Ya, kita lihat dulu nanti, teman-teman. Kemungkinan besar bisa saja nanti ALB, teman-teman. Karena untuk dividennya lumayan besar sih, sekitar 1.200. Ini sekitar 4,5%, teman-teman. Kalau dia bagi dividen 1.200 di harga saat ini, teman-teman. Nah, itu sangat kecil, teman-teman. Masa mau ALB, teman-teman? ALB 15%, itu nggak sesuai, teman-teman. Kalau ada ALB 15%, artinya kita rugi, teman-teman. Yang ikut nama itu dividen hunter, itu. Kalau teman-teman juga beli saat ini, tahunnya masih turun, ya sama saja, teman-teman. Nyata mengalami kerugian, teman-teman, itu. Jadi nggak sesuai, teman-teman. Kalau kita lihat dari tahun kemarin, dia bagi dividen 8%, teman-teman. Ini dia, dividen per tahunnya 8%, ya. Itu lumayan nih sih, teman-teman. Kalau kita lihat dulu ya, teman-teman, pada saat waktu lalu. Oke, kita lihat tahun lalu ya, untuk bagi dividennya. Dia pada saat tanggal Jumat ini, ternyata dia kena banting, teman-teman. ALB ternyata, teman-teman. Ya, ALB-nya kan masih 6% kemarin, teman-teman, yaitu 7%. Nah, lanjut lagi, ternyata dia turun, masih bisa keluar, teman-teman. Nah, turun lagi dan turun lagi. Artinya sama, teman-teman.
dia ALB-nya 8% hampir. Jadi kalau menurut saya sih turunnya nanti sekitar 5% ini pada saat bagi dividen nanti. Ya, kita lihat dulu harga sahamnya teman-teman. Kalau harga sahamnya turun terus, kemungkinan untuk dia turun nggak terlalu jauh sih teman-teman itu. Karena dia tidak ada kenaikan yang sangat signifikan teman-teman. Nah, ini kenaikan ini mungkin karena ISG kemarin nih teman-teman. Karena banyak sekali ISG kemarin tuh naik semua nih, seperti VDBA kemarin juga naik di tanggal gini teman-teman itu. Jadi, gimana teman-teman? Apakah teman-teman mau ngambil untuk dividen gudang garam ini? Ya, kalau misalkan untuk nama tuh capital gain masih bisa nih teman-teman. Kalau Senin nanti dia ada pemantulan teman-teman. Kalau Senin nanti misalkan dia mantul di support di sini, kalau kita lihat untuk supportnya di sini coba. Oke, ini satu aja 2730 ada mantul sekitar berapa? Teman-teman bisa take profit dulu. Untuk resistennya di sini teman-teman. Di sekitar 30.075. Nah, kalau mau dijual resisten ini kemungkinan sih susah sih karena dividennya sangat kecil. Itu. Nah, jadi menurut saya sih teman-teman, kalau teman-teman mau ngambil capital gain masih bisa untuk cuan nih teman-teman. Kalau teman-teman mau ngambil dividennya, kemungkinan besar tidak akan cuan teman-teman. Pastinya kita akan rugi pada saat nama itu beli di Kamlet. Tidak ada yang untung biasanya. Kecuali teman-teman masih hold. Lihat ke depannya, ternyata naik lagi. Nah, itu saatnya teman-teman mau nama itu take profit. Sudah cuan dari dividen dan cuan namanya itu kenaikan saham juga. Itu capital gain-nya itu. Jadi sama-sama cuan kan teman-teman itu. Ya, kita tunggu saja nama itu apa keuangan di kuartal kedua teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih hold dividennya ini dan ternyata dia turun 6% atau 7% nantinya untuk saham gudang garam ini, teman-teman masih hold dan tahunnya kuartal keduanya naik teman-teman dibanding kuartal 1. Setidaknya lebih besar dari tahun sebelumnya teman-teman. Tahun sebelumnya kan minus kan untuk kuartal 2-nya. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini dia. Nah, setidaknya dia bisa naik 500 saja sudah cukup itu teman-teman. Kalau dia naik 500 di kuartal keduanya, artinya peluang untuk saham gudang garam ini akan naik teman-teman. Pada saat dia sudah jatuh pada saat extension nanti, pada saat nama tuh dividen nanti. Nah, jadi teman-teman itu bisa cuan teman-teman dari saham GGRM ini, yaitu gudang garam ini teman-teman. Itu. Jadi masih ada peluang teman-teman. Kita menunggu nama tuh kuartal kedua. Kalau kuartal keduanya bagus, pasti sahamnya ini akan naik lagi. Atau sebaliknya, tahunnya turun teman-teman. Malah sebaliknya nama tuh rugi, minus jadi. Ya, kalau rugi, pastinya ALB nanti ya teman-teman itu. Jadi teman-teman sudah hold, tahunnya malah tidak hoki, malah kejebak, tahunnya langsung nama itu turun lagi 15% ya. Kalau ditambahkan yang sebelumnya sudah minus 5% ya sudah 20% itu teman-teman. Lumayan juga. Artinya tidak cuan sama sekali kita. Mau nggak mau kita nama itu hold untuk jangka panjang. Atau teman-teman mau butuh dananya mau nggak mau cut loss yaitu jual rugi. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu menurut teman-teman sendiri gimana. Kalau menurut saya sih untuk kuartal keduanya bisa saja naik ini teman-teman. Karena ini kan minus sebelumnya. Gak mungkin dia minus lagi. Sedangkan kuartal pertama saja sudah plus dia teman-teman. Malahan plusnya lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Kita lihat dari 2 tahun yang sebelumnya ini. Nah, itu teman-teman. Jadi menurut saya sih untuk kuartal kedua ini bisa saja naiknya sangat signifikan ini teman-teman. Setidaknya dapat 200 atau 300 lumayan ini teman-teman. Jadi nanti sahamnya akan terbang teman-teman, itu dia. Oke, gimana menurut teman-teman untuk saham gudang garam ini? Nah, kalau untuk supportnya tadi di sini teman-teman. Kalau kita untuk support yang kuat di 2000 di 27.000. Nah, kalau mau lihat support yang paling rendah di sini teman-teman di 23.800 itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman tentang gudang garam ini teman-teman, yaitu GGR ini. Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman mau ngambil untuk dividennya atau tidak, atau teman-teman mau ngambil capital gain saja kenaikan sahamnya ketika saham itu akan naik? Itu dia. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.